Wah wah wah, bikin geger. Calvin Verdonk buka suara jika Erick Thohir jadi Menpora. Jabatan PSSI sebaiknya dilepas diberikan kepada Ibu Ratu Tisa jadi harapan kami. Kata Verdonk, jika Ibu Ratu Tisa bisa jadi ketum PSSI, masih ada harapan Shin Tae-yong kembali. Ada apakah ini? Simak selengkapnya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Menghela nafas panjang rasanya. Tak heran jika kurang chemistry. Patrick Kluivert pilih tonton Newcastle versus Barcelona demi anak, bukan pantau pemain timnas Indonesia jelang kualifikasi ronde 4 yang sudah di depan mata. Jika era STY sudah belusukan ke klub-klub pemain. Simak selengkapnya kabar mengejutkan ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, bikin geger. Calvin Verdonk buka suara jika Erick Thohir jadi Menpora. Jabatan PSSI sebaiknya dilepas diberikan kepada Ibu Ratu Tisa jadi harapan kami. Kata Verdonk, jika Ibu Ratu Tisa bisa jadi ketum PSSI, masih ada harapan Shin Tae-yong kembali. Ada apakah ini? Simak selengkapnya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia, Calvin Verdonk. Dalam sebuah wawancara yang ramai diperbincangkan publik, pemain kelahiran Belanda itu secara terbuka menyampaikan pandangannya terkait kemungkinan Erick Thohir merangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI. Menurut Verdonk, jika Erick dipercaya Presiden untuk menjabat sebagai Menpora, maka langkah paling bijak adalah melepas jabatan sebagai Ketua PSSI agar fokus terhadap tugas negara. Ia menegaskan pentingnya profesionalisme dan dedikasi penuh dalam dua posisi strategis tersebut. Kalau Pak Erick benar-benar jadi Menpora, menurut saya jabatan PSSI sebaiknya dilepas. Bukan karena saya meragukan kemampuannya, tapi karena saya percaya dua peran besar seperti itu butuh perhatian penuh. Dan saya harap jika jabatan PSSI berganti tangan, itu jatuh ke orang yang tepat. Seseorang yang bisa membawa kembali Shin Tae-yong, ujar Verdonk. Pernyataan ini langsung memantik perdebatan publik. Pasalnya, Verdonk belum lama menjadi bagian dari Timnas Indonesia, namun sudah berani mengutarakan pendapat tegas soal isu struktural yang cukup sensitif. Meski begitu, banyak pihak menilai komentar tersebut sebagai bentuk keberanian dan kepedulian terhadap masa depan sepak bola nasional. Tak berhenti sampai di situ, Verdonk juga secara terbuka menyampaikan preferensinya soal pelatih timnas. Meski saat ini timnas dilatih oleh legenda asal Belanda, Patrick Kluivert, Verdonk mengaku lebih menyukai filosofi dan pendekatan kepelatihan Shin Tae-yong yang sebelumnya menukangi timnas Indonesia. Saya sangat menghormati Coach Kluivert. Beliau punya nama besar dan pengalaman luas di sepak bola dunia. Tapi kalau bicara soal skema permainan, semangat, dan chemistry dengan pemain, saya pribadi lebih cocok dengan pendekatan Coach Shin. Ada gaya bermain cepat dan agresif yang menurut saya sangat sesuai dengan karakter pemain Indonesia, lanjutnya. Nama Shin Tae-yong memang meninggalkan jejak mendalam dalam perkembangan timnas Indonesia. Di bawah arahannya, skuad Garuda tampil penuh semangat, disiplin, dan perlahan mampu membangun mental bertanding yang kuat. Meskipun tidak selalu meraih trofi, progres permainan timnas terlihat jelas selama masa kepemimpinannya. Di sisi lain, Patrick Kluivert baru memulai perjalanan bersama timnas Indonesia. Meski banyak yang menyambut positif kedatangannya, tidak sedikit pula yang masih membandingkannya dengan terutama dari segi kedekatan emosional dengan publik dan karakter permainan. Komentar Verdonk meski disampaikan dengan sopan, menunjukkan bahwa jejak Shin Tae-yong masih terasa kuat di ruang ganti.
Verdonk tidak menampik kualitas Kluivert, namun ia mengungkapkan kerinduannya akan sosok pelatih yang menurutnya telah mengangkat mental dan gaya bermain tim secara keseluruhan. Sementara itu, wacana Erick Thohir ditunjuk menjadi Menpora memang belum dikonfirmasi secara resmi. Namun jika hal tersebut benar terjadi, isu rangkap jabatan pasti akan menjadi sorotan utama. Publik menilai bahwa dua posisi krusial tersebut, Menpora dan Ketum PSI, sangat membutuhkan fokus total. Terlebih, keduanya memegang peran strategis dalam pembangunan olahraga nasional, khususnya sepak bola. Verdonk menyatakan, jika jabatan Ketua Umum PSSI harus berpindah tangan, maka proses pergantian itu harus dilakukan dengan hati-hati. Menurutnya, momentum kebangkitan sepak bola Indonesia jangan sampai terganggu hanya karena dinamika politik dan jabatan. Sepak bola Indonesia sedang berada dalam masa penting. Pondasi sudah dibangun. Jangan sampai goyah karena kepemimpinan yang terbagi. Kita butuh kesinambungan, konsistensi, dan komitmen. Saya bicara sebagai pemain yang ingin melihat tim ini benar-benar melesat ke level lebih tinggi, tegasnya. Respons publik terhadap pernyataan Verdonk pun beragam. Sebagian besar memuji keberaniannya sebagai bentuk kepedulian, namun ada juga yang menilai ia terlalu cepat memberikan komentar sebelum benar-benar merasakan dinamika penuh dalam skuad di bawah Patrick Kluivert. Meski demikian, suara pemain dalam wacana besar seperti ini mulai dianggap penting. Pengamat sepak bola nasional menilai keterbukaan seperti ini merupakan bagian dari kematangan sebuah tim yang ingin maju. Dulu pemain hanya diam dan mengikuti apapun keputusan federasi. Tapi sekarang mereka mulai sadar masa depan tim juga bergantung pada siapa yang memimpin dan siapa yang melatih. Ini sehat asalkan disampaikan dengan cara yang elegan, ujar seorang analis sepak bola di Jakarta. Di tengah situasi ini, publik mulai bertanya, jika benar Erick Thohir menjadi Menpora, siapa sosok yang ideal untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan di PSSI? Beberapa nama mulai bermunculan, meski masih dalam spekulasi. Namun yang pasti, siapapun yang mengambil alih harus memiliki visi besar dan keberanian mengambil keputusan strategis, termasuk soal pelatih timnas. Saya datang ke Indonesia bukan hanya untuk bermain, tapi juga ingin membantu tim ini tumbuh besar. Saya mencintai energi yang ada di tim ini. Dan saya hanya ingin melihat Indonesia mencapai potensi terbaiknya, tutup Verdonk. Artikel di atas hanyalah ilustrasi kami harap timnas Indonesia dan PSSI bisa jadi lebih baik lagi. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. Menghela nafas panjang rasanya. Tak heran jika kurang chemistry. Patrick Kluivert pilih tonton Newcastle versus Barcelona demi anak, bukan pantau pemain timnas Indonesia jelang kualifikasi ronde 4 yang sudah di depan mata. Jika era STY sudah belusukan ke klub-klub pemain. Simak selengkapnya kabar mengejutkan ini. Menjelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat yang semakin dekat, publik pencinta sepak bola Indonesia mulai mempertanyakan keseriusan pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pasalnya, alih-alih turun langsung memantau kondisi para pemain timnas yang tersebar di berbagai klub, Kluivert justru kedapatan hadir di stadion untuk menyaksikan laga kelompok umur Newcastle United kontra Barcelona, bukan untuk memantau pemain Indonesia, tapi demi menyaksikan sang anak, Sané Kluivert. Tentu saja ini menjadi sorotan publik. Bagaimana mungkin seorang pelatih tim nasional tidak memprioritaskan persiapan skuadnya menjelang laga penting? Apalagi ketika dibandingkan dengan pendekatan dari pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, perbedaan keduanya tampak sangat mencolok. Kurangnya chemistry, salah siapa?
Salah satu masalah yang belakangan ini mencuat dalam permainan timnas Indonesia adalah chemistry antar pemain yang belum matang. Beberapa laga terakhir menunjukkan bahwa meski secara individu para pemain memiliki kualitas yang meningkat, namun kerja sama tim dan pemahaman satu sama lain masih tampak kurang padu. Pertanyaannya, bagaimana chemistry itu bisa terbentuk jika pelatih kepala sendiri kurang terlibat langsung dalam pemantauan dan komunikasi dengan pemain? Chemistry bukan sekadar latihan taktik di lapangan. Itu adalah hasil dari pendekatan personal, komunikasi intensif, serta kehadiran pelatih yang mampu membangun kepercayaan antar pemain dan antara pemain dengan pelatih. Ketidakhadiran Kluivert dalam proses ini tentu saja memicu kekhawatiran. Patrick Kluivert dan prioritas yang dipertanyakan Patrick Kluivert memang bukan sosok sembarangan. Namanya besar di Eropa sebagai mantan penyerang top Belanda dan Barcelona. Namun menjadi pelatih timnas bukan hanya soal reputasi, tapi juga soal komitmen. Dan ketika seorang pelatih memilih untuk menonton pertandingan demi sang anak alih-alih bekerja untuk timnas yang akan berlaga di pertandingan penting, maka sorotan tajam tidak bisa dihindari. Banyak yang bertanya-tanya apakah Kluivert benar-benar memahami pentingnya momen ini bagi sepak bola Indonesia. Kualifikasi ronde keempat Piala Dunia bukan hal kecil. Ini adalah tahapan penting yang bisa membawa Indonesia ke sejarah baru. Disinilah seharusnya semua sumber daya, energi, dan perhatian pelatih difokuskan. Bandingkan dengan Shin Tae-yong, keras, disiplin, dan total membandingkan dengan era Shin Tae-yong, perbedaannya sangat kentara. STY dikenal sebagai pelatih yang tak segan-segan mendatangi pemain di klubnya masing-masing baik di dalam maupun luar negeri untuk memastikan mereka tetap dalam kondisi prima. Ia bahkan tidak ragu menegur pemain yang tidak disiplin, bahkan mencoret mereka dari daftar skuad jika dianggap tidak memenuhi standar. Shin Tae-yong kerap terlihat di tribun penonton liga domestik mencatat detail kecil permainan pemain lokal. Ia pun beberapa kali terbang ke Korea Selatan, Eropa, bahkan Jepang untuk berdiskusi langsung dengan pelatih klub tempat anak-anak asuhnya bermain. Semua dilakukan demi satu tujuan, memastikan setiap pemain siap tempur secara fisik dan mental saat dipanggil membela merah putih. Ketegasannya membuahkan hasil, fisik pemain meningkat, mental lebih siap, dan yang terpenting, rasa hormat dan kedisiplinan tumbuh di dalam tim. Efek langsung ke lapangan tanpa perhatian dan pendekatan personal yang kuat dari pelatih bukan mustahil jika kondisi tim menjadi dingin. Hubungan antara pelatih dan pemain tak terbangun dengan baik, sehingga komunikasi pun tak mengalir dengan lancar. Akibatnya, saat laga berlangsung, pemain terlihat seperti kurang sinkron, keputusan terlambat, salah umpan, atau minim koordinasi antar lini. Inilah yang menjadi akar dari kurangnya chemistry di timnas saat ini. Hal yang tak bisa diatasi hanya dengan latihan taktik seminggu sebelum pertandingan. Butuh proses panjang dan pelatih seharusnya menjadi motor penggerak utamanya. Rasa cinta tanah air harus lebih dari sekadar kontrak bagi sebagian publik. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas membawa ekspektasi tinggi. Namun ekspektasi itu tak akan pernah terwujud tanpa totalitas. Sepak bola bukan hanya soal skill dan strategi, tapi juga soal komitmen dan rasa cinta terhadap tim yang dilatih. Tanpa itu mustahil sebuah tim bisa berkembang dan bermain dengan hati. Banyak yang berharap agar Kluivert mulai lebih serius dan menunjukkan perhatiannya kepada pemain-pemainnya. Jika tidak, bukan tidak mungkin chemistry akan makin buruk dan peluang lolos ke babak selanjutnya akan makin sulit diraih. Kesimpulan, chemistry tak bisa dibeli, tapi harus dibentuk. Timnas Indonesia saat ini memiliki skuad yang menjanjikan dengan talenta-talenta muda yang sedang naik daun. Tapi potensi itu hanya akan menjadi statistik jika tidak diramu dengan benar oleh pelatih. Chemistry adalah kunci dan itu hanya bisa tumbuh jika pelatih mau turun langsung, memahami pemain, dan menunjukkan bahwa ia ada bersama mereka. Kualifikasi ronde 4 sudah di depan mata.
Saatnya Patrick Kluivert membuktikan bahwa ia bukan hanya datang ke Indonesia untuk menambah portofolio, tapi benar-benar ingin membawa Garuda terbang tinggi. Jika tidak, keraguan publik akan berubah menjadi kritik tajam yang sulit dibendung. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open. Tak mau timnas Indonesia dirugikan usai penunjukan wasit Kuwait, ini tuntutan Erick Thohir ke AFC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menuntut Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC agar tidak menunjuk wasit dari negara sekawan. Untuk itu ia minta agar sang pengadil yang pimpin laga timnas Indonesia dari negara netral. Timnas Indonesia dipastikan bergabung dalam grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam ajang ini, skuad Garuda dipastikan bergabung bersama Arab Saudi dan Irak yang mulai bersaing lagi pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Hasil di fase ini sangat menentukan langkah Garuda untuk bisa merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Jelang menghadapi laga ini, PSSI mengajukan protes ke FIFA dan AFC. Orang nomor 1 di PSSI ini mengatakan pihaknya sudah mengirim surat ke FIFA dan AFC. Pasalnya AFC menunjukkan wasit asal Kuwait untuk memimpin laga timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi 2 laga krusial di grup B melawan Irak dalam kurung 8 Oktober 2025 dan Arab Saudi dalam kurung 14 Oktober 2025 di Jeddah. Erick menilai keputusan menunjuk wasit dari Kuwait berpotensi merugikan mengingat negara tersebut masih berada dalam kawasan yang sama dengan tuan rumah. Ia khawatir independensi wasit tidak bisa terjaga dengan maksimal. Sekjen kemarin sudah mengirimkan surat resmi juga ke FIFA, dan saya juga akan mengirimkan surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang, ujar Erick Thohir kepada awak media. Yang ternyata wasitnya dari negara regional yang sama, dari Kuwait, ucapnya. Pertandingan melawan Irak dan Arab Saudi ini bakal digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Oktober mendatang. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa PSSI meminta wasit yang bertugas pada 2 laga putaran keempat ini dipimpin oleh negara netral. Erick Thohir menuntut agar wasit yang ditunjuk dari regional yang berbeda. Ia bahkan memberikan beberapa contoh wasit yang harusnya bisa memimpin laga timnas Indonesia agar skuad Garuda tidak merasa dirugikan. Nah, kita lagi coba melobi ya kalau bisa wasitnya dari tempat yang lebih netral seperti Australia, Jepang, Cina, atau bahkan dari Eropa, kata Erick Thohir. Erick juga menyinggung bahwa tekanan yang dihadapi timnas Indonesia saat ini memang makin nyata. Namun situasi ini tak jarang justru ada pihak-pihak yang mengantisipasi secara berlebihan. Memang tekanan itu menarik. Rupanya dengan sepak bola kita bangkit, ada juga pihak-pihak yang mengantisipasi berlebihan, tutur Erick Thohir. Padahal sepak bola itu diciptakan untuk kompetisi yang sehat, tapi realitanya hal-hal seperti ini terjadi. Sekedar informasi, timnas Indonesia dalam ajang ini tak akan memiliki persiapan yang maksimal. Oleh karena itu, Erick Thohir pun telah meminta Direktur Teknik PSSI Alexander Swiers untuk melakukan review dan memantau sebelum pemain yang berkarier di Eropa datang. Dengan begitu, persiapan timnas Indonesia diharapkan tetap bisa berjalan dengan maksimal meski waktu latihan sangat terbatas. PSSI juga memastikan akan mempersiapkan timnas Indonesia dengan baik selama di Arab Saudi. Ini karena PSSI ingin menjaga Jay Itzes dan kawan-kawannya tetap fokus di lapangan tanpa teralihkan oleh faktor non-teknis yang bisa merugikan tim. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.
I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a voice. Terungkap, inilah misi rahasia Donnarumma yang diminta langsung oleh Pep Guardiola. Gianluigi Donnarumma ternyata tak hanya datang ke Manchester City untuk menjaga gawang. Agen sang kiper, Vincenzo Raiola, mengungkap misi khusus dari Pep Guardiola. Donnarumma diminta untuk membangkitkan atmosfer ruang ganti The Citizens. Jelang duel panas kontra Napoli di Liga Champions, Raiola membeberkan sisi kepemimpinan Donnarumma yang jarang terekspos. Guardiola ingin sosok yang tak hanya hebat di lapangan, tapi juga mampu menjaga semangat tim tetap menyala sepanjang musim. Raiola mencontohkan peran serupa saat Donnarumma di PSG, ketika ia menulis surat motivasi pribadi untuk seluruh rekan setim jelang final Liga Champions. Bahkan surat itu diterjemahkan ke berbagai bahasa ibu rekan-rekannya agar pesannya benar-benar sampai. Soal kritik, terutama terkait kemampuan bermain dengan kaki, Raiola membela kliennya dengan tegas. Bahkan Cristiano Ronaldo dan Messi pun dikritik, ujarnya. Misi Donnarumma jelas lebih dalam dari sekadar menjaga gawangnya, adalah pemimpin sunyi yang diminta Guardiola untuk menggugah jiwa juang City. Bagaimana menurut kamu? Apakah Donnarumma memang layak jadi sosok pemimpin baru di ruang ganti Manchester City? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Gelandang serang energik nan lincah. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Dani Olmo dari Barcelona. Manchester City terus mencari cara mempertahankan dominasinya di Eropa dan nama Dani Olmo layak masuk radar transfer. Gelandang serang milik Barcelona ini tampil konsisten di musim 2024/25 dengan mencetak 10 gol dan 3 assist dalam 25 laga La Liga. Di Liga Champions, meski hanya tampil 4 kali, Olmo tetap mencatat 1 gol dan 1 assist, bukti bahwa ia mampu bersinar di level tertinggi. Olmo juga bersinar bersama timnas Spanyol, mencetak 3 gol dan 2 assist di kualifikasi Euro 2024. Visi bermain, fleksibilitas posisi, serta akurasi umpannya yang mencapai 8.489% menjadikannya pemain yang sangat cocok dengan gaya bermain Pep Guardiola. Meski sempat dilanda cedera, performa Olmo tetap stabil dan menunjukkan kematangan sebagai pemain berusia 27 tahun. Masalah harga dan riwayat cedera memang patut dipertimbangkan, tapi kualitas dan kontribusinya sulit diabaikan. Menurut kamu, apakah Dani Olmo layak jadi target utama Manchester City selanjutnya? Apakah ia bisa menggantikan peran De Bruyne atau Bernardo Silva di masa depan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Prediksi Manchester City versus Napoli, 19 September 2025, De Bruyne kembali ke Etihad sebagai lawan. Liga Champions 2025/2026 kembali menyuguhkan cerita menarik. Di matchday pertama, Manchester City akan menjamu Napoli di Etihad Stadium, Jumat 19 September 2025 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, live di video. Pertemuan ini menjadi sorotan karena kembalinya Kevin De Bruyne ke Etihad kali ini sebagai pemain Napoli. Selama 1 dekade bersama City, De Bruyne meraih 19 trofi dan kini akan menghadapi mantan klubnya dalam suasana penuh emosional. City dalam performa menanjak usai menang 3-0 atas Manchester United. Erling Haaland dan Phil Foden tampil tajam, namun Guardiola tetap berhati-hati apalagi mereka akan menghadapi Arsenal akhir pekan nanti. Di sisi lain, Napoli datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat 3 kemenangan beruntun. De Bruyne langsung memberi dampak dengan 2 gol, namun Napoli belum pernah menang dalam 12 laga tandang Eropa ke Inggris. City akan rotasi karena cedera pemain, tapi Haaland tetap jadi andalan. Sementara De Bruyne siap dimainkan sejak awal di bawah asuhan Antonio Conte. Menurut kalian, akankah De Bruyne bersinar di Etihad atau City tetap tangguh di kandang? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Liverpool terancam sanksi UEFA usai keributan di laga Liga Champions. Liverpool mungkin berhasil menang dramatis atas Atletico Madrid lewat gol menit akhir Virgil van Dijk di Anfield. Namun kemenangan itu ternoda oleh keributan di luar lapangan. UEFA kini tengah menyelidiki insiden yang melibatkan supporter The Reds dan staf Atletico. Menurut laporan Mundo Deportivo, kericuhan bermula dari adu mulut antara pelatih Diego Simeone dan seorang supporter Liverpool bernama Jonathan Luke Poulter. Meski awalnya mencoba meredam provokasi, Simeone justru balik diserang melalui media sosial dan akhirnya meminta maaf secara terbuka. Ia juga menyerukan perlunya perubahan budaya di tribun sepak bola Eropa. UEFA kemungkinan akan menjatuhkan sanksi kepada Liverpool karena klub bertanggung jawab atas perilaku ofensif pendukungnya. Potensi hukumannya mulai dari denda hingga penutupan sebagian tribun stadion, meski besar kemungkinan hanya akan dijatuhkan sebagai sanksi percobaan selama 2 tahun. Situasi makin rumit setelah ahli gizi Atletico, David Lagos, dituduh meludahi supporter Liverpool. Bahkan Simeone sendiri terancam larangan mendampingi tim hingga 3 laga karena komentarnya kepada Poulter. Apakah UEFA akan bertindak tegas atau ini hanya akan jadi peringatan keras bagi kedua klub? Apa pendapatmu soal tanggung jawab klub atas perilaku fans? Tulis komentarmu di bawah. Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Riccardo Calafiori bersinar, posisi Miles Lewis Kelly di Arsenal terancam. Penampilan gemilang Riccardo Calafiori musim ini membuat persaingan di lini belakang Arsenal semakin panas. B. Asal Italia itu tampil konsisten sejak awal musim, memaksa Mikel Arteta mengubah rencana rotasi yang sebelumnya memberi ruang bagi Miles Lewis Kelly.
Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Lewis Kelly yang sempat diprediksi bakal tampil lebih reguler di laga penting. Namun, kepercayaan Arteta kini tertuju pada Calafiori yang disebut sebagai kejutan besar oleh para pengamat. Dalam analisisnya, jurnalis Charles Watts mengaku awalnya menduga Lewis Kelly akan menjadi starter saat Arsenal menghadapi Athletic Bilbao di Liga Champions. Nyatanya, Arteta justru menurunkan Calafiori sejak awal dan memberi debut bagi Piero Hincapié di babak kedua. Calafiori tampil sangat istimewa dan hampir pasti jadi starter saat Arsenal melawan Manchester City akhir pekan ini, tulis Watts. Musim lalu, Lewis Kelly mencuri perhatian setelah berhasil menembus tim utama dan tampil bersama timnas Inggris. Namun, musim ini ia harus bersaing lebih keras karena performa impresif Calafiori yang mengubah peta persaingan. Menurut kamu, apakah Lewis Kelly masih punya peluang merebut kembali posisinya? Atau Calafiori sudah terlalu kuat? Yuk, bagikan pendapatmu. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Cole Palmer kritik rekan setim usai Chelsea takluk dari Bayern Munich. Chelsea memulai Liga Champions musim ini dengan hasil yang mengecewakan. Bertandang ke Allianz Arena, The Blues kalah 1-3 dari Bayern Munich pada Kamis dalam kurung 18/9 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi penampilan perdana Chelsea di ajang Eropa sejak 2023. Namun performa anak asuh Enzo Maresca jauh dari kata memuaskan. Baru 26 menit berjalan, Chelsea sudah tertinggal 2 gol dimulai dari gol bunuh diri Trevoh Chalobah dan penalti Harry Kane. Cole Palmer sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol indahnya, tetapi blunder Malo Gusto di babak kedua kembali dimanfaatkan Kane untuk mengunci kemenangan Bayern. Meskipun mencetak satu-satunya gol Chelsea, Palmer tidak menutupi rasa kecewanya. Dalam wawancara dengan TNT Sports, ia menilai timnya terlalu banyak membuat kesalahan fatal. Kami memulai laga dengan baik, menciptakan peluang, tapi jika membuat kesalahan di level tertinggi, hasilnya akan seperti ini, ujar Palmer. Ia juga mengkritik kurangnya konsentrasi tim dalam momen krusial. Menurutnya, Chelsea seharusnya bisa tampil seimbang melawan tim sekelas Bayern. Kami tidak datang ke sini hanya untuk belajar. Kami ingin bersaing, tegas Palmer. Apakah kritik Palmer bisa menjadi titik balik Chelsea di Liga Champions musim ini? Apa pendapatmu tentang performa The Blues? Yuk, tulis komentarmu.